penembakan gas air Iya, mata, terus saya mau keluar, saya nggak diperbolehkan sama iya, official, jangan karena di iya, sana pedih karena gas air iya, mata. Akhirnya saya di dalam sampai akhirnya banyak Aremania yang gedor-gedor pintu untuk iya, minta bantuan karena banyak iya, iya, korban. Saya buka pintu samping ruang ganti, saya masukkan korban, saya banyak bantu korban yang awalnya belum meninggal sampai meninggal dunia di depan kami, di depan saya, pemain dan official itu pukulan. Makanya saya berhari-hari itu sering nangis, sering ini kan iya. karena sedih melihat saudara-saudara kita Iya, sakaratul maut di depan kita, iya, sakaratul maut di tangan kita. Saya juga masih belum bisa bayangkan para pemain masuk ke dalam lapangan, ke stadion. Makanya kalau saya dari kemarin iya. ditanya gimana nanti kompetisi, saya ini belum bisa menjawab. Ngerti. Memikirkan masuk ke dalam stadion dengan berjersey aja kita Iya, kayaknya ngerti. lemes. Ngerti. Inilah dia the real Rumah Uya. 3, 2, 1, close the horde. Oke, sekarang kita terhubung lewat Zoom bersama Mas Ali Rifki, ya, sebagai manajer tim dari Arema FC apa Arema Malang, Mas ya. Oke, Mas Ali. Ya, Halo Mas halo. Ali. Yes. Ya, Pertama-tama kita di sini mengucapkan turut berduka cita, berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang kemarin yang mengakibatkan banyak sekali, ya, lebih dari 100 orang meninggal dunia dari supporter dari Arema, Mas. ya. Terima kasih banyak Mas Uya Iya. dan tim sudah beberapa waktu kejadian sudah menghubungi Iya. saya, juga Iya. sudah mengucapkan duka cita buat para Iya. korban. Terima kasih Iya. atas perhatian dan Sama-sama. dukungan supportnya. Terima kasih. Sesama orang Malang, Mas. Iya. Siap. Iya, iya. Oke. Sekarang kalau boleh tahu, Mas, kan kemarin juga kita melihat dari pemberitaan dari pihak Arema, dari manajer dan juga presiden tim Mas Gilang juga dan Mas Ali juga sudah menghubungi dari keluarga para korban untuk datang ke rumah duka. Sampai sekarang sudah berapa berapa keluarga yang sudah didatangi, Mas? Sampai mulai hari pertama itu tragedinya tanggal 1, tanggal 2 itu Ya, kita udah mulai jalan, mulai iya, turun, iya, kita mulai ke rumah duka, keliling. Jadi mulai hari Minggu sampai hari Senin ini, sampai hari Minggu kemarin saya cuma 2 hari, Minggu sama hari Senin ini yang tidak keliling karena yang Minggu kemarin iya, ini saya ada acara di rumah iya. dan kondisi badan saya juga kurang fit. Dan yang untuk hari ini juga tim yang keliling karena saya Oke, dari pagi sampai siang ini ya badan kurang fit. kurang fit. Dari total beberapa hari yang saya sama Mas Gilang itu keliling dan tim juga, tim ini kan terbagi dari tim Arema FC sendiri, ada tim Iya, dokter kita, ada tim pemain, ada iya, manajemen, juga dibantu para Aremania dan Aremanita untuk iya, berkunjung ke rumah-rumah duka. iya. Kurang lebih sekarang sekitar sudah hampir 90 rumah korban yang sudah kita kunjungi dan kita Oke, sampaikan permohonan maaf dan juga ada beberapa santunan yang tentunya santunan ini tidak akan bisa menggantikan iya, pasti. nyawa putra putri atau keluarga dari keluarga korban itu sendiri. Iya, iya. Namun bisa dibilang bahwa kita juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh klub Arema, bahwa dari pihak Arema, dari presiden dan juga manajer Arema sendiri yang justru adalah
pihak pertama yang bisa dibilang lebih dulu melakukan sesuatu ya ke keluarga korban dibanding pihak-pihak lainnya yang justru harusnya lebih bertanggung jawab. Apa yang membuat dari Arema sendiri secara lebih awal justru mengambil keputusan bahwa akan memberikan santunan, akan bertanggung jawab, padahal pada saat itu bisa dibilang bukan sepenuhnya tanggung jawab dari klub sendiri atas kerusuhan itu gitu. Apa yang membuat keputusan itu, Mas? Jadi saya komunikasi dengan presiden klub. Iya. Saya sendiri juga menyampaikan, jangankan korban yang meninggal dunia di tangan saya atau di depan saya. Saya ini kalau di jalan lihat orang kecelakaan itu aja saya mesti sering turun, sering berhenti, sering turun, sering melihat keadaannya. Apalagi ini terjadi pada saudara-saudara kami, saudara-saudara kita. Bagaimanapun mau disebut apapun, Aremania dan Aremanita ini bagian dari keluarga kita. Kalau keluarga kita ada yang sakit, ya kita pasti ikut merasakan sakit. Apalagi ada keluarga yang meninggal dunia, kita yang paling bersedih. Kita yang paling merasa ditinggal, bersedih dan bertanggung jawab juga. Jadi makanya kita dari detik pertama kejadian sampai besoknya, sampai berhari-hari kita berupaya harus mendatangi rumah keluarga korban karena mereka juga bagian dari keluarga kita. Oke. Dan dan juga ada yang sampai sekarang yang anak kecil yang ditinggal keluarganya, bapak ibunya dan saudaranya. Sampai sekarang pun saya sering masih WA-an. Lagi apa Dek? Kamu jangan lupa makan, sudah makan apa belum? Nah, itu selalu kita lakukan. Karena jujur ini bukan bentuk apapun, ini bentuk tulus dari kita tentang kepeduliannya, tentang masa depannya dia juga. Jadi tidak berhenti saya sampai datang memberikan apa yang kita bisa berikan, misal santunan, bukan. Tapi ke depan pun akan kita dampingi, insya Allah akan kita dampingi, kita lihat perkembangan kehidupannya, kita pantau terus, dan juga akan kita kunjungi mungkin sebulan sekali, sebulan 2 kali, seperti itu. Oke, jadi ada bentuk rasa tanggung jawab dari pihak Arema sendiri, dari klub sendiri, untuk bukan hanya memberikan santunan sekarang saja, namun untuk perkembangan anak atau jiwa-jiwa anak yang ditinggalkan orang tuanya juga ke depannya akan tetap dipertimbangkan ya, Mas ya, untuk tetap diawasi, tetap dikunjungi dan lain sebagainya ya. Ya, kita tetap dari hati yang tulus. Mungkin kalau nggak bisa sebulan sekali atau sebulan 2 kali, mungkin 2 bulan sekali, karena tetap kesibukannya ini kan harus betul disesuaikan disesuaikan. Nah, pada saat kejadian Mas Ali dan Mas Gilang pada saat itu lagi di mana, Mas? Kalau saya ada jadi peluit akhir berbunyi, saya duduk di bench, saya maju ke tengah. Saya maju ke tengah, menemui pemain-pemain, ya saya sendiri juga sedih karena hasilnya kurang bagus, kita menelan kekalahan, terus saya sempat termenung sekitar 15 detik di bench, terus saya putuskan saya nggak boleh seperti ini, saya harus hadir bersama pemain-pemain saya di tengah, saya datang ke tengah lapangan, saya cuma ngobrol ringan dikit, ya gimana kita ini, ya pemain banyak yang nangis waktu itu, terus kita kasih salam hormat dan permohonan maaf ke supporter. Setelah saya lihat ada 2 supporter masuk, dia memeluk Sergio dan menanyakan kok bisa kalah, ayo evaluasi, ayo semangat. Nah, itu terus saya tarik pemain saya ke ruang ganti, ayo kita masuk. Saya karena khawatir nanti Panpel kena denda, khawatir kalau banyak yang masuk Panpel kena denda. Akhirnya saya tarik pemain dan saya
memasuki dari tengah lapangan ke Iya. dalam ruang ganti itu saya jalan lurus saja, saya nggak lihat di belakang saya seperti apa. Itu ada videonya juga. Oke. Saya masuk sampai di ruang ganti, pemain juga masuk semua. Saya marah, terus ada Kapten John itu marah-marah karena hasil yang kita terima. Iya. Akhirnya kita nggak tahu kejadian di luar seperti apa. Oke. Setelah Nah, ya. hampir 30 menit, apa 45 menit, ada pemberitahuan bahwa di luar ada chaos, ada terjadi penembakan gas air mata. Terus saya mau keluar, saya nggak diperbolehkan sama official, jangan karena di sana pedih karena gas air mata. Akhirnya saya di dalam sampai akhirnya banyak Aremania yang gedor-gedor pintu untuk minta bantuan karena banyak korban. Iya. Ya, akhirnya saya Akhirnya gimana, Mas? Akhirnya Mas saya buka. Iya, saya buka pintu samping ruang ganti, saya masukkan korban, saya banyak bantu korban yang awalnya belum meninggal sampai meninggal dunia di depan kami, di depan saya, pemain dan official itu pukulan. Itu pertama satu korban. Itu pukulan yang sangat ini akhirnya kita putuskan kita buka pintu, kita masukkan semua korban-korban sampai dengan sekitar 7 atau 8 korban meninggal dunia di tangan kita di dalam perawatannya kita. Jadi korban-korban itu di depan para pemain dan Mas Ali sendiri di tangan kalian sendiri melihat langsung berarti kejadian meninggal dunia di situ ya? Iya, kita sampai makanya saya berhari-hari itu sering nangis, sering ini kan karena sedih melihat saudara-saudara kita sakaratul maut di depan kita, sakaratul maut di tangan kita. Ya kita ini tidak ada pembelajaran gimana cara menolong orang. Kita sudah lakukan CPR apa semua, tapi karena ini bukan serangan sesak nafas atau apa, karena ini memang mereka sudah benar-benar susah bernafas karena sesuatu, jadi ya kita kesulitan. Kita tidak dibekali juga, ya kita bukan dokter, bukan tim medis, ya kita seadanya kita kipasin mereka, kita kasih minum, kita gosok-gosok punggungnya sampai ada yang meninggal, ya beberapa meninggal dunia itu. Oke, pada saat mereka masuk tuh masih banyak yang mereka belum meninggal, jadi rata-rata sakaratul maut di depan para pemain dan Mas Ali, mereka rata-rata tuh kenapa? Karena sesak napas kah? Karena gas air matanya? Apa karena terinjaknya? Apa gimana, Mas? Pada saat itu kesaksian dari Mas Ali dan para pemain. Saya waktu itu nggak sempat tanya, karena saya panik, benar-benar panik membantu. Saya nggak tahu ini. Ya kalau supporter ngomong karena di luar gas air mata berdesak-desakan dan keinjek, mereka nyampaikan semua data itu malam itu ya semua disuarakan. Tapi kita nggak begitu fokus ke itu, kita fokusnya ke gimana caranya korban ini dapat oksigen lagi, dapat bisa bernafas dan bisa kembali segar. Ternyata ya susah. Gitu. Oke, jadi mereka yang datang dimasukin ke dalam tuh rata-rata mereka sudah tidak sadar, Mas, berarti? Ada yang dimasukin dalam kondisi meninggal dengan sininya, mohon maaf, dengan sininya biru, lebam, gitu ada. Jadi ya ada yang tidak sadar, ada yang akhirnya kita putuskan selang sejam di dalam ruang ganti itu, karena di dalam ruang ganti terlalu banyak orang, pengap, akhirnya saya suruh beberapa pemain coba cek tengah lapangan, sudah ada yang memberikan ide, ya udah kita bawa ke tengah lapangan, ya udah dicek tengah lapangan udaranya udah bersih apa belum. Ternyata dicek udah lumayan bersih. Karpet musola, karpet buat sholatnya pemain biasanya itu ada beberapa diangkat, ditaruh di tengah lapangan, korban-korban ditaruh di situ, dan juga banyak Aremania yang menyampaikan masih banyak korban di sana. Ya saya sampaikan, ayo kita bahu membahu, ayo kita bahu membahu, minta tolong.
kamu cari di sudut sana. Ya, saya meminta bantuan Aremania dan Aremanita untuk bahu-membahu mencari korban. Akhirnya beberapa korban ditemukan yang alhamdulillah ada yang masih belum meninggal dunia, juga innalillahi, ada yang sudah meninggal dunia, yaitu dikumpulkan beberapa di situ sambil menunggu evakuasi. Oke. Kita juga dengar lihat di TikTok dan di berita juga katanya ada pemain atau kiper Arema juga yang sempat kena pukul ya, Mas. Itu benar apa enggak, Mas? Saya ulang-ulangi videonya, itu kan ada videonya. Dia itu dipeluk, lebih tepatnya kalau saya lihat dipeluk, dipegang gitu. Tapi disemangati ya. Iya, disemangati. Tapi sampai hari ini saya juga belum pernah tanya ke kiper, ke Maringga, karena kesibukan saya belum banyak komunikasi dengan pemain. Iya. Oke, Mas, kan sudah ada tim independen ya, gabungan ya, tim gabungan independen dari yang dipimpin oleh Pak Mahfud MD untuk menyelidiki kasus ini. Tapi dari internal Arema sendiri ada nggak tim investigasi independen juga yang mungkin menyelidiki kasus ini, mencari tahu? Kalau kita dari klub, kita lebih fokus ke penanganan keluarga korban dan korban yang masih luka. Kita tidak ada fokus ke arah lain. Yang kita fokuskan ke keluarga korban, sama korban yang masih luka-luka. Jadi selain kita ke rumah duka, kita keliling ke rumah sakit untuk menjenguk keluarga kita yang masih dirawat di rumah sakit. Oke. Jadi total meninggal jadi berapa sih, Mas, sebetulnya, Mas? Kalau sesuai ini 131 sesuai data dari pemerintah. 131 ya. Oke. Dan untuk yang masih di rumah sakit itu biayanya gimana, Mas? Untuk di rumah sakit biaya ditanggung pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur ya, oke. Ya, termasuk beberapa rumah sakit swasta yang saya kunjungi, mereka direktur rumah sakitnya saya hubungi dan saya sampaikan, mereka juga membantu dan menggratiskan para korban. Biaya perawatannya korban ini. Oke. Nah, Mas, intinya kalau kita sudah lihat bentuk tanggung jawab dari Arema sendiri terhadap para korban meninggal dunia walaupun korban yang luka-luka. Bagaimana dengan pihak dari PSSI dan juga LIB dan panitia penyelenggara dari pusat yang dalam hal ini bentuk tanggung jawab mereka terhadap para korban dan kasus ini gimana, Mas? Saya dengar kemarin beberapa petinggi PSSI juga datang ke rumah-rumah korban untuk memberi bantuan. Bapak Menpora juga datang ke rumah-rumah korban untuk memberi bantuan. Dari Pak KSAD juga, dari Pak Kapolri juga, dari Pak Kapolda, Pangdam, Bu Gubernur juga, semua bahu-membahu datang ke rumah korban, ke rumah sakit, sampai terakhir Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan duka yang mendalam dan memberikan instruksi tegas untuk mengusut tuntas ini, sampai dengan dibentuknya tim juga. Pak Presiden juga datang ke rumah sakit di Malang, terus datang ke memberikan santunan ke keluarga korban, juga datang melihat sendiri ke Kanjuruhan, ke dalam stadion gitu. Ya itu yang saya lihat seperti itu. Nah, terakhir juga ditetapkan 6 tersangka, Mas, ya, dari kepolisian. Salah satunya adalah Direktur LIB, benar? Dan juga ada dari kepolisian dan juga ketua Panpel. Ketua Panpel itu berarti dari Arema apa dari mana, Mas? Kalau ketua Panpel itu kan bukan bagian dari klub Arema FC, tapi tetap kita kenal baik, sangat baik. Tapi kan alurnya kalau ke Panpelan itu yang saya tahu, mohon apabila ada yang melihat dan saya keliru mohon dikoreksi. Yang saya tahu Panpelan itu ditunjuk dari LIB. Oh, dari LIB ya, oke. Iya, ada
pelatihannya, ada ininya yang saya tahu. Karena saya kan sebagai manajer tim tidak tahu di luar urusan memanajerial tim. Iya, betul. Nah, tapi sepengetahuan Mas Ali, Mas, kira-kira tahu nggak kenapa sampai pintu itu tertutup dan terkunci pada saat itu, Mas? Saya tidak tahu sama Iya, sekali. sama sekali nggak ngerti. Biasanya, Mas, sama biasanya sekali gitu nggak nggak? ngerti. Biasanya, Jadi saya ini datang ke stadion iya, melalui pintu utama, keluar masuk saya melalui pintu utama itu. Dan iya. yang saya tahu itu kalau saya di dalam bench atau di dalam stadion ya yang saya tahu tribun-tribun. Saya belum pernah sekalipun keliling Lewat ke pintu-pintu itu. pintu-pintu Iya. itu. Dan saya tahu pintu-pintu itu ya setelah kejadian ini kemarin saya ikut tahlilan pas di depan pintu-pintu tersebut. Ya itu aja. Saya selama berhome base di Kanjuruhan ini belum pernah keliling stadion ini. Iya. Kalau dengar-dengar dari orang-orang yang tahu selama berapa hari terakhir ini, seharusnya pintu itu dikunci apa enggak, Mas? Ya kalau ngomong seharusnya semua hal ya harusnya dibuka. Dibuka, iya. Kalau ngomong seharusnya, ya. Seharusnya. Tapi kalau pas kejadian itu, wallahu alam saya nggak bisa menjawab karena saya juga nggak tahu CCTV-nya, ya, betul. belum lihat juga, Iya, tidak ada juga di area situ. Jadi saya belum bisa menyimpulkan. Oke, Mas, mau tanya juga nih sebagai manajer tim sepak bola di liga gitu ya. Kan kita juga pernah melihat, sudah tahu bahwa polisi sebetulnya sudah memberikan instruksi agar pertandingan diundur jadi bukan diundur, dipercepat jadi sore hari gitu kan. Nah, tapi tetap dilakukan malam hari. Apakah memang selama ini ada kuasa-kuasa tertentu dari pusat ya yang mendesak bahwa pertandingan ini memang harus, mau polisi menyarankan apapun ya waktunya ya kalau malam ya harus malam, dari entah dari yang lebih berkuasa di pusat gitu, Mas? Kalau saya sebagai manajer tim mau main kapanpun saya harus menyiapkan tim saya sebaik mungkin. Mau main sore, mau main pagi, subuh, malam, siang, ya kita harus siapkan tim sebaik mungkin. Untuk urusan itu antara Kepanpelan dan PT LIB dan pihak keamanan ya kita cuma dilapori. Iya, main jam berapa ikut tinggal main itu ya. Ya, Arema main jam segini siap, Arema main sore siap, ya itu aja kita tugasnya. Tapi secara ya, cuman gimana, Mas? Cuman kalau misal rundingan, misal ini main sore, oh ya sudah, kita apapun ketetapan yang ditetapkan ya kita ikuti, mau main sore, mau main pagi. Toh kita kemarin mau main di kandangnya lawan, mau ini ya kita ikuti terus sebagai tim, harus siap. Iya. Oke, tapi secara kesehatan atau faktor kesehatan atau faktor faktor kesehatan lah, Mas ya, sebetulnya lebih setuju main di malam hari apa di sore hari, Mas? Kalau kita, karena kita sudah terbiasa juga main malam, main sore. Wong kita latihan juga pagi, sore, malam juga. Ya kita pemain semua apa aja ya. Apa aja. Karena pemain itu yang saya tahu, pemain itu setelah habis main jam berapapun, mereka ini nggak bisa tidur sekitar 3 sampai 5 jam gitu. Karena adrenalinnya kan masih tinggi. Masih tinggi ya. Oke. Jadi siap, Mas. Dan intinya adalah kita berharap bahwa tragedi atau musibah ini tidak terulang lagi. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat semua juga. Dan apa yang dilakukan oleh Arema juga, bentuk tanggung jawab dari Arema terhadap para keluarga korban dan korban juga bisa dijadikan satu inspirasi juga buat semua bahwa Arema lebih memikirkan keluarga korban dahulu dibanding perdebatan-perdebatan lain yang mungkin harus di nomor 2-kan ya, Mas ya. Intinya keluarga korban lebih dahulu, itu mungkin yang harus dijadikan contoh buat kita semua, dan tidak lempar tanggung jawab dan tidak saling menyalahkan, ini salah siapa, bukan salah gue gitu kan. Jadi ini justru yang harus dicontoh dari Arema ya. Oke. Jadi kita juga
menghormati proses hukum yang Iya. terjadi dan dijalankan. Apapun itu keputusan hukum, kita dari manajemen, dari klub menghormati. Tapi kita juga menginginkan yang terbaik. Kita juga sebagai klub profesional ke depan juga mengharapkan liga ketika bergulir atau apa ya, keamanan, kenyamanan tetap dinomorsatukan. Iya. Oke. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas. Salam juga buat Mas Gilang sebagai Presiden Arema. Salam juga buat Aremania dan Aremanita. Karena biar gimana pun juga saya orang Malang, bapak saya juga besar di Malang, kita keluarga di Malang semua juga. Dan sekali lagi kita turut berbelasungkawa dan berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi, dan semoga keluarga yang tinggalkan mendapatkan ketabahan. Dan tetap semangat buat tim Arema, mudah-mudahan juga pemain-pemain Arema juga bisa juga cepat pulih dari trauma. Pasti trauma semua kan Mas ya? Ya, itu yang lagi kita pikirkan. Saya pikir bukan tim, bukan pemain, bukan official aja. Tim kantor pun, manajemen pun, semua ini lagi pasti dalam masa traumatis. Jadi mohon bantuan doanya untuk kekuatan kami, dari klub, dari pemain, dari pelatih, official semua. Mohon bantuan doa untuk kekuatan kami. Oke. Karena saya juga masih belum bisa bayangkan para pemain masuk ke dalam lapangan, ke stadion. Makanya kalau saya dari kemarin ditanya gimana nanti kompetisi, saya ini belum bisa menjawab. Memikirkan masuk ke dalam stadion dengan berjersey aja kita kayaknya lemes. Iya. Ngerti. Iya. Oke. Mas, Mas Uya, terima kasih banyak. Salam saya buat Astrid. semua. Iya, terima kasih. Salam buat Mas Gilang. Dan sehat selalu Mas. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa Arema. Salam satu jiwa Arema. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua hasrat.